Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali penyelenggaraan ibadah umroh sejak 1 November 2020 setelah beberapa waktu lalu ditutup akibat pandemi COVID-19. Dengan dikeluarkan aturan baru ini, ratusan jemaah asal Indonesia telah berangkat menjalankan ibadah umroh. Menurut salah satu jemaah yang telah mengikuti umroh, Nana Sujana, protokol kesehatan yang diterapkan di Arab Saudi sangat ketat. Sesuai permintaan pemerintah Arab Saudi, calon jemaah harus melakukan tes swab sebelum naik ke pesawat yang membawa mereka ke Tanah Suci. Sesampainya di Jeddah, Arab Saudi, para calon jemaah ini diatur sedemikian rupa sesuai protokol kesehatan yang diberlakukan di Saudi. Mereka diminta berjalan dengan jarak 1 meter antar jemaah saat turun dari pesawat. Setelah itu, mereka harus mengikuti tes kesehatan dan menunjukkan bukti PCR di pos kesehatan yang disediakan. Para jemaah diantar ke hotel menjalani karantina selama 2 hari. Mereka juga harus melakukan tes PCR kembali. Jika hasil negatif, baru diizinkan melaksanakan umroh. Selama umroh pun, para jemaah umroh asal Indonesia didampingi petugas Kementerian Haji Arab Saudi, tim kesehatan, dan mutawif. Mereka yang mendampingi selama ke Masjidil Haram. Selama umroh pun, jemaah tidak diperkenankan mendekat ke Ka'bah dan menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Hal ini sesuai protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. Ternyata di sana kita harus mengisi disclaimer. Nah, kita tanda tangan, ternyata isian di disclaimer ini kita harus tunduk dan patuh kepada peraturan kesehatan yang ada di Saudi Arabia, gitu, seperti itu. Sementara Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hati mengatakan penyelenggaraan ibadah umroh ke Tanah Suci semasa pandemi COVID-19 masih uji coba. Arfi menjelaskan sejak pemerintah Arab Saudi membuka penyelenggaraan umroh, animo masyarakat Indonesia cukup tinggi. Ada 3 kloter gelombang keberangkatan dari Indonesia ke Saudi. Dari jemaah umroh tersebut, Arfi menyatakan ada jemaah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan kejadian ini, Kementerian Agama melakukan advokasi dan visitasi ke otoritas kesehatan di Arab Saudi. Arfi juga memastikan jemaah yang positif COVID-19 sudah ditangani otoritas kesehatan di Arab Saudi. Bahwa kesempatan yang diberikan untuk warga negara di luar warga negara Arab Saudi sejak tanggal 1 November ini adalah dalam konteks uji coba, ya, uji coba. Dan tentu dari hasil uji coba ini akan ada beberapa evaluasi. Sementara jemaah umroh dari Tanah Suci yang baru tiba di tanah air tidak bisa langsung pulang ke rumah. Para jemaah harus menjalani testing sebagai langkah screening COVID-19. Sambil menunggu hasil tes, jemaah akan dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatannya terkait COVID-19. Bagi jemaah umroh yang hasil tesnya negatif, maka wajib untuk melakukan isolasi di fasilitas kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia harus merujuk keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020. Regulasi ini sebagai pedoman penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan Jawa Pos TV. Pemerintah Arab Saudi sudah kembali membuka perjalanan ibadah umroh bagi seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Namun, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, perjalanan ibadah umroh harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Lantas bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan bagi para jemaah yang akan berangkat umroh? Untuk mengetahuinya, simak perbincangan saya berikut ini. Masih di Bersatu Melawan Corona, sebelumnya kita sudah berbincang dengan pihak dari perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Agama. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia, Syam Resviadi.
Assalamualaikum Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syam, ini kan sudah ada angin segar nih Pak dari pihak Kerajaan Arab Saudi yang sudah mengizinkan kembali untuk perjalanan umroh. Lalu dari pihak travel atau penyelenggara umroh ini sendiri bagaimana Pak? Ya, ini satu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri dulu ya. Walaupun persyaratan dari protokol kesehatannya cukup berat buat kita, terutama buat jemaah, karena kami bisa rasakan lah sebagai penyelenggara bagaimana harus dikarantina, lalu dibatasi umur 18 dan 50 tahun saja. Sementara yang tertunda itu bulan Maret, April itu banyak yang memang keluarga yang berangkat. Ya tentunya ada yang umur di atas 50 dan ada yang di bawah 18, anak-anak ikut dan segala macam. Kita menanggapi hal ini dengan melakukan uji coba dulu, mengirim beberapa anggota dari kami, pimpinan-pimpinan travel itu ke Arab Saudi. Walaupun ada beberapa memang yang membawa jemaah, tetapi saya nggak ngerti itu jemaah dari mana. Saya yakin bahwa itu bukan jemaah dari asosiasi kami, karena kami full 29 orang yang berangkat di tanggal 1 itu, semua adalah pimpinan travel anggota kami. Oke, lalu kesulitannya di mana nih Pak terkait dengan protokol kesehatan yang harus disiapkan dari pihak penyelenggara sendiri? Ya, pertama adalah masalah PCR yang harus 72 jam itu dari hasil di issued sudah harus berada di Arab Saudi. Sehingga kalau lebih dari 72 jam dianggap sudah valid, sudah tidak valid. Nah, sementara tempat pengambilan PCR-nya itu masih terbatas dan hanya boleh waktu itu syaratnya hanya di Halim Perdana Kusuma. Sehingga bertumpuklah para peserta yang harus ke sana, di mana harus mengejar waktu 72 jam sudah harus mendapatkan hasil dengan keberangkatan tanggal 1 November. Sehingga tanggal 30 itu mereka sudah siap-siap dan tanggal 31 pagi mereka sudah antri. Nah, diharapkan tes itu dapat hasil 24 jam. Dan memang betul dari sekian banyak yang ikut tes PCR, sebagian besar keluar hasilnya sebelum 24 jam. Namun itu menyebabkan yang sebelumnya atau yang sisanya itu tidak keluar dalam 24 jam sehingga sempat mengakibatkan tertundanya keberangkatan di tanggal 1 November itu. Nah, hal ini tentunya akan menjadi satu polemik sendiri apabila ini rush atau persiapan semua jemaah di Indonesia sudah siap untuk berangkat umroh dengan prosedur yang seperti ini. Nah, alhamdulillah belum sampai sejauh itu perkiraan kita bahwa antusias jemaah, lonjakan jemaah begitu antusias sehingga harus mau berangkat di awal-awal November ini. Dan kami juga menahan itu, harus bersabar dulu sampai nanti persyaratan itu sudah tidak terlalu ketat. Nah, salah satu yang lain adalah karantina 3 hari pada saat tiba di Arab Saudi. Tentunya satu hal yang luar biasa, ternyata karantina ini tidak hanya tidak boleh keluar hotel, tapi tidak boleh keluar kamar. Ya bisa dibayangkan 3 hari tidak keluar kamar, hanya makan, tidur, ya mungkin olahraga sedikit dan segala macam. Sehingga membuat kejenuhan tentunya di dalam kamar itu sendiri. Berarti bisa dikatakan untuk kondisi travel atau penyelenggara umroh dalam negeri ini belum siap ya Pak dengan kondisi protokol kesehatan saat keberangkatan umroh? Sebenarnya bukan hanya kita yang belum siap. Dari pihak pemerintah Arab Saudi, yaitu melalui muasasa atau partner kita di sana pun mereka masih uji coba juga. Seperti apa, bagusnya bagaimana, dan segala macam. Nah, ini yang tidak kita ingin lakukan, itu dibebani atau menjadi kelinci percobaan buat jemaah umroh kita gitu ya. Nah, dengan adanya keberangkatan maksimal atau mayoritas adalah pimpinan travel, supaya nanti mereka ikut merasakan seperti apa kemungkinan apabila nanti mereka harus mengirim jemaahnya gitu. Kira-kira siapnya mungkin kapan Pak akan bisa mulai berangkat lagi? Kita memperkirakan apabila sudah kondisi di mana contoh untuk di Indonesianya PCR itu sudah mudah dilakukan di mana-mana. Sehingga apabila kita membutuhkan waktu 72 jam dari hasil PCR itu sudah bisa di Arab Saudi, kemudahan ini bisa kita dapatkan dengan harus kita lalui, yaitu dengan misalnya dari daerah harus ke Jakarta dulu transportasinya, karena keberangkatan dari airline ini masih mayoritas dari Jakarta. Belum ada yang dari kota-kota lain, Surabaya, Makassar, Medan, ataupun Ujung Pandang. Sehingga dari seluruh Indonesia harus butuh waktu 1 hari lagi masuk ke Jakarta.
Oke, Pak, ini kan bertambah ya Pak, maksudnya harus menjalani protokol kesehatan. Lalu untuk biaya dari umroh sendiri saat ini bagaimana? Apakah ada perbedaan atau masih sama seperti dulu? Saat ini kita berhitung tanpa adanya protokol kesehatan saja, komponen harga itu sudah naik 30%. Kenapa demikian? Karena pemerintah Arab Saudi sudah mengenakan VAT atau PPN 30% sekarang, khusus untuk perhotelan. Artinya untuk turis dan segala macam, untuk kegiatan pariwisata atau kegiatan umroh kalau di sana. Sehingga tidak diapa-apakan, itu harus ada beban 30% dari komponen paket jedah atau jedahnya. Belum komponen paket yang dibebankan full paket kepada kita itu sudah harganya sudah tinggi. Berapa Pak biaya yang dibutuhkan sekarang untuk umroh? Itu yang kita nggak tahu hitungan mereka. Jadi kesannya apa yang kita dapat sekarang ini kita nggak bisa berhitung karena ini masih promosi kemarin itu Mbak. Mereka hanya memberikan biaya itu tiket sama VCR saja. Sehingga komponen visanya kita belum tahu nih breakdown seperti apa, paket hotel apa dan segala macam gitu. Karena menggunakan Hilton Suite sama Conrad. Nah, ini cukup hotel yang kelas bintang 5 walaupun di bawah hotel bintang 5 yang lain dan lebih dekat jaraknya dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau untuk pengaruh ekonomi dari travel penyelenggara sendiri bagaimana? Karena kan sempat tutup nih Pak, lalu sekarang akhirnya sudah dibuka. Apakah sudah ada pengaruh signifikan dari segi ekonominya? Belum Mbak. Terus terang selama 8 bulan ini anggota kami tersiksa sekali. Hanya yang memiliki tabungan pribadi yang kuat yang masih bisa bertahan. Tapi kalau usahanya atau travelnya udah tutup, udah tidak bisa ada masalah. Tidak bisa ada memberikan apa-apa karena nol pendapatan. Tidak hanya di travel umroh, travel umum pun sama karena tidak bisa menjual apapun dalam produk yang biasa kita jual. Oke, mungkin ada pesan atau imbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada para jemaah umroh khususnya yang akan berangkat atau ingin mempersiapkan diri berangkat umroh, mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, bahwa persyaratan ini salah satunya umur 18-50 tahun itu masih dalam uji coba. Hingga mohon bersabar bahwa persyaratan umur, karantina, PCR, semua ini akan berubah dalam waktu 2 mingguan. Karena pemerintah Arab Saudi waktu menerapkan ini untuk penduduk lokal mulai 1 Oktober sampai akhir Oktober, itu pun demikian, 2 minggu dievaluasi. Sehingga nanti juga kuota untuk negara internasional yang masuk ke Arab Saudi juga akan insya Allah ditambah. Karena untuk di awal ini mereka juga ingin uji coba tata pelaksanaan prosedur operasional yang mereka lakukan atau yang mereka tetapkan berjalan dengan baik atau tidak. Apabila memang bagus, insya Allah kemudahan-kemudahan akan diberi. Sehingga mohon kepada calon jemaah umroh baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, khususnya di Indonesia, ya bersabar dulu sampai melihat nanti kondisi persyaratan itu lebih mudah buat kita berangkat umroh ke Arab Saudi. Oke, baik. Terima kasih Pak Syamras Fiadi. Berarti memang masyarakat yang ingin berangkat untuk umroh harus sedikit lebih bersabar karena ini masih dalam tahap uji coba. Protokol kesehatan yang disiapkan juga sangat ketat untuk memastikan keselamatan dan kesehatan dari para jemaah nantinya. Baik, terima kasih Pak Syamras Fiadi atas waktunya untuk berbincang dengan Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia Syamras Fiadi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP Ampuri, Muhammad Farid Aljawi. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam, Mbak Nurul. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, Pak Farid ini kan selain sebagai Sekjen dari DPP Ampuri, kemarin juga sempat ikut kloter pertama ya Pak ya. Betul, untuk pemberangkatan pada umroh. tanggal 1 November. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana sih Pak protokol kesehatan yang diterapkan pada saat berangkat hingga sampai di sana? Iya, terima kasih Mbak Nurul. Kebetulan saya juga memimpin teman-teman pada tanggal 1 November 2020 keberangkatan pertama sesuai dengan ketentuan Arab Saudi. Perlu diketahui tanggal 1 November adalah tahapan ketiga
ya berdasarkan dekrit raja mengenai pembukaan Masjidil Haram dan penerimaan jamaah umroh secara bertahap. Penerapan protokol kesehatan, ya, yang pertama adalah mereka harus tes swab. Nah, tes swab ini waktunya harus 72 jam. Jadi dalam kurun waktu 72 jam dia harus sampai di Arab Saudi. Tentunya ini menambah birokrasi atau menambah cost, ya, sehingga jamaah harus stay dulu di Jakarta jika dari daerah dan melakukan PCR yang hasilnya kurang lebih paling cepat 6 jam, ya. Setelah itu diverifikasi hasilnya negatif, ya kan, diserahkan ke penerbangan, diterima, baru bisa diberangkatkan. Oke, kalau untuk protokol pada saat jemaah tiba di Arab Saudi itu bagaimana Pak penerapannya? Yang pertama, ketika kita masuk dalam pesawat, pramugari itu sudah menyiapkan disinfektan. Jadi semua yang masuk itu mereka disinfektan dulu, ya kan. Setelah mereka duduk tetap pakai ini masker, dan itu tidak boleh dicopot. Pakai masker ini kurang lebih 9 jam. Ya, selama penerbangan, karena penerbangan yang diperbolehkan baru satu kemarin Saudi Airlines dan penerbangannya direct to Jeddah. Selama di pesawat, ya kita dikasih goodie bag, ya, yang isinya masker 2 piece, ya, terus hand sanitizer, tisu basah, tisu kering. Ya, gunanya juga ini untuk kesehatan karena tidak semua orang juga nyaman dengan pakai masker. Di dalam pesawat, kita dikasih 2 lembar isian, yang mana pertama surat dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan surat dari BNPB Arab Saudi yang isinya pernyataan kesehatan serta disclaimer tentang bahwasannya ketika kita mendarat di Saudi Arabia dan kita karantina 2 hari, setelah itu kita tes swab. Begitu turun pesawat, ya seperti biasa, ya kita disambut karena penerbangan perdana oleh beberapa kepala penerbangan dan wakil menteri Haji Arab Saudi. Lalu dilanjutkan kita masuk ke tempat, ya, yang di situ mengukur suhu udara secara global. Jika suhu udaranya mencapai 38 maka akan ditarik. Nah, setelah melewati itu selesai, kita masuk ke meja yang counter. Ini karena perdana tentunya counternya tidak counter formal. Kita menyerahkan hasil PCR kita yang ada di Indonesia kepada petugas yang di Arab Saudi, dan dia memverifikasi bahwasannya ini clear dan ini valid dan hasilnya negatif. Nanti dikasih label sama dia, setelah itu lewat, kita antri imigrasi seperti biasa, dan yang membedakan lagi ketika kita keluar, ya tasnya itu diambil dan disemprot oleh petugas untuk diberikan disinfektan. Ya, setelah itu baru kita ke bis. Di dalam bis ini yang kapasitasnya harusnya 40, itu hanya boleh diisi setengahnya untuk 20 orang saja. Di hotel pun sambutannya sama, bagasi diturunkan, dibersihkan, diberi disinfektan. Kalau untuk keluar hotel tidak boleh. Berarti hanya di kamar saja, Pak? Keluar ke lobi saja tidak boleh. Jadi kita benar-benar dikarantina selama 2 hari 2 malam. Setelah itu ya kita diminta untuk PCR kembali. Nah, yang hasilnya negatif besok bisa melaksanakan umroh. Yang hasilnya positif tidak diperbolehkan melaksanakan umroh dan dikarantina kurang lebih 10 hari. Oke, berarti setelah 10 hari yang positif, kalau dites lagi hasilnya negatif, itu baru boleh melaksanakan umroh. Lalu untuk biayanya bagaimana, Pak? Berarti kan ini ada perpanjangan waktu ya untuk tinggal di Arab Saudi. Karena ini yang berangkat umroh sekarang adalah yang pada tanggal 1 November, 3 November dan 8, mayoritas adalah pimpinan perusahaan travel dan beberapa asosiasi, serta mungkin ada sekitar 10% jamaah. Kira-kira untuk protokol kesehatan yang sesuai untuk masyarakat Indonesia seperti apa? Karena hanya ada 2 negara yang masuk. Yang pertama Pakistan dengan jumlah sekitar 38 orang, dan Indonesia yang pertama dengan jumlah 225 orang, yang kedua tanggal 3 November dengan jumlah sekitar 85 orang. Lalu Pak, untuk tes PCR sendiri yang dilaksanakan di dalam negeri sebelum berangkat, itu kan maksimal berlaku hanya untuk 72 jam saja. Lalu kalau dari pemerintah kita sendiri, apakah sudah menyiapkan lab yang cukup banyak begitu untuk agar proses PCR bisa cepat? Karena kan yang kita tahu PCR itu hasilnya keluar cukup lama ya Pak? Betul. Nah ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemerintah dalam hari ini, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen P2P
itu telah memberikan rekomendasi sejumlah yang saya tahu kurang lebih 92 laboratorium yang sudah diverifikasi dan tersebar di beberapa kota di Indonesia. Oke, Pak, terkait dengan peran dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk membantu memberangkatkan para jemaah sejauh ini, apakah sudah cukup baik protokol kesehatan yang diterapkan atau bagaimana? Jadi karena Mas di grup pertama kedua ini masa uji coba, ya kan, pemerintah kemarin hadir di Arab Saudi juga bersama kami untuk mengevaluasi bersama konjen haji yang ada di Jeddah dan ke KBRI serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji Arab Saudi. Bagaimana kiranya grup ini ya selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan di grup pertama dan grup kedua hasilnya tidak maksimal sehingga memang lebih banyak karantinanya ketimbang ibadahnya. Namun di grup ketiga pemerintah merubah pola ketika mereka mendarat di Jeddah yang PCR-nya harusnya 2 hari setelah setelah sampai karantina, ini hanya 1 hari. Setelah 1 hari mereka langsung tes swab. Nah, kalau mereka negatif, mereka sudah bisa menjalankan ibadah. Nah, bahkan sekarang sudah bisa ke Madinah. Di grup 1-2 mereka tidak bisa ke Madinah. Pak, ini kan kalau umroh biasanya kan pasti kalau yang plus suka ada jalan-jalannya juga ya Pak ya, di sekitaran Mekah atau Madinah. Ziarah Mekah Madinah. Lalu untuk saat ini bagaimana Pak? Untuk yang uji coba kemarin tidak ada, namun untuk yang berikutnya ya karena sekarang makin membaik tentunya insya Allah tetap ada jika mereka semua clear di hasil tes swab-nya. Artinya tes swab-nya negatif tentu akan bisa. Ke ziarahnya ke tempat mana Ziarahnya saja? Seperti biasa kalau di Mekah ya itu ke mana? Di Mekah ke Jabal Jabal Rahmah ya kan. Terus ke Mina, ke Musdalifah, ke Jabal Nur. Untuk di Madinah juga seperti biasa ke Gunung Uhud, kebun kurma dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Farid atas Sama-sama. waktunya untuk berbincang dengan Jawa Post TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Sekretaris Jenderal DPP Ampuri Muhammad Farid Aljawi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.